Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pagi ini masih mengenai bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun submateri pokok yang akan dipelajari hari ini adalah 2.2 interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui peristiwa sebagai berikut. A. Rantai makanan. B. Jaring-jaring makanan. C. Piramida makanan. A. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam proses rantai makanan terjadi perpindahan energi antara satu organisme ke organisme lainnya. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Contoh rantai makanan di darat. Padi atau rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan apabila elang mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Kemudian sisa-sisa yang telah diuraikan akan diserap oleh rumput ataupun padi kembali. Pada peristiwa rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan. Dalam hal ini adalah padi ataupun rumput. Konsumen satu atau hewan herbivora, dalam contoh adalah tikus. Konsumen 2 atau hewan pemakan herbivora, dalam contoh adalah ular. Dan konsumen tingkat 3 atau hewan karnivora, dalam contoh adalah elang. Dan dekomposer atau pengurai, di sini contohnya adalah bakteri ataupun jamur. B. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Dibandingkan dengan rantai makanan, peristiwa jaring-jaring makanan lebih kompleks. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut ini. Contoh jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon dan rumput yang berperan sebagai produsen dapat dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Ulat, belalang, dan tikus merupakan konsumen tingkat 1. Ulat dapat dimakan oleh ayam dan katak. Belalang dapat dimakan oleh katak. Tikus dapat dimakan oleh ular. Katak juga dapat dimakan oleh ular. Dalam hal ini, ayam, katak, dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ayam, katak, tikus, dan ular dapat dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Apabila elang mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur, dan sisa-sisa penguraian akan diserap kembali oleh tumbuhan dan rumput. C. Piramida makanan. Piramida makanan adalah perbandingan antara komposisi massa produsen dan konsumen. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh piramida makanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada fase dasar atau tropik 1 yang berperan sebagai produsen dihuni oleh tumbuhan, yaitu rerumputan dan pohon. Pada fase tropik 2 dihuni oleh konsumen primer, yaitu serangga dan tikus. Kemudian pada fase tropik 3 dihuni oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus, katak, dan burung. Pada fase tropik 4 dihuni oleh konsumen tingkat 2,
yaitu ular. Dan pada tropik 5 atau konsumen puncak dihuni oleh elang. 2. Macam-macam simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis ada 3 macam, yaitu A. Simbiosis mutualisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis parasitisme. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu pada tubuh kerbau, sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan terbebas dari kutu. B. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberi keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh, tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. C. Simbiosis parasitisme, yaitu suatu hubungan dua jenis individu yang memberi keuntungan pada salah satu pihak, sementara pihak lain mengalami kerugian. Contoh, kutu dengan manusia. Kutu memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang diisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan mengalami kerugian dengan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Setelah melihat dan memahami video pembelajaran, maka kerjakanlah tugas berikut ini. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.